sudah dikabulkan. Doamu sudah dikabulkan. Doamu menang, yes. Terima kasih. Penuh kita kampanye di 7 kabupaten di Papua Barat yang untuk kita menyampaikan visi misi dan juga kebijakan atau program ke depan untuk membangun masyarakat di Papua Barat dengan semangat membangun dengan hati, mempersatukan dan kasih, kita wujudkan Papua Barat aman, sejahtera dan bermartabat. Dengan demikian dari hasil kampanye di mana 2 bulan penuh kita berjalan di 7 kabupaten. Kita tidak hanya kampanye di kota atau kabupaten, tapi kita sampai ke tentunya tidak semua distrik kita dapat datang, tapi ada distrik-distrik yang kita datang, bahkan juga kampung-kampung berapa yang gabung, dan kita bisa menyampaikan visi misi dan itu meyakinkan mereka. Dan puji Tuhan tepat tanggal 27 November 2024 yang lalu semua warga negara Indonesia, warga Papua Barat di 7 kabupaten sudah datang ke TPS dan juga sudah gunakan hak pilih untuk memilih pasangan doamu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan suara 269.059 suara memberikan pilihan kepada pasangan doamu dengan persentase 92,88%. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dengan demikian KPU Papua Barat tepat tanggal 8 November 2024 hari Minggu siang di KPU Papua Barat sudah semua ketua-ketua KPU dan 7 kabupaten sudah hadir dan sudah perhitungan suara dan sudah pleno dan sudah menetapkan. Dengan demikian hasil yang tadi saya sampaikan tadi. Dengan demikian hari Senin tanggal 9 November 2024 tanggal 9 Desember 2024 KPU sudah bawa hasil itu ke Jakarta untuk menyampaikan kepada KPU RI, tapi juga kementerian lembaga terkait, sehingga kita harapkan tidak ada perubahan, dan ini sudah pasti tidak ada perubahan gitu. Sehingga hasil yang KPU sudah tetapkan di Papua Barat tanggal 8 Desember 2024 yang lalu tidak ada berubah. Dengan demikian pasti pasangan doamu akan dilantik menjadi gubernur wakil gubernur Papua Barat tepat tanggal 7 Februari 2025 untuk periode 2025-2030. Dengan demikian saya bersama dengan Muhammad Lakotane SMSI akan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua warga Papua Barat yang sudah menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 yang lalu untuk memberi pasangan doamu. Saya juga menyampaikan penghargaan terima kasih juga kepada teman-teman dari partai koalisi, partai pendukung pasangan doamu baik di provinsi dan juga di 7 kabupaten di Papua Barat. Saya juga menyampaikan penghargaan terima kasih juga kepada koordinator koalisi Ormas Relawan baik di provinsi dan juga di 7 kabupaten. Tapi juga sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada semua warga Papua Barat, baik kapasitas sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan semua yang berhak menggunakan hak pilihnya. Kami menyampaikan penghargaan. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Dengan demikian, ini menjadi tanggung jawab pasangan doamu berdasarkan visi misi yang kami sudah sampaikan untuk pembangunan Papua Barat 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih. Dan pada dasarnya kita tahapan demi tahapan sudah kita lalui. Terakhir kemarin KPU secara resmi pada hari Minggu
tanggal 8 Desember 2024 ini telah melakukan pleno rekapitulasi yang telah dituangkan di dalam keputusan KPU nomor 337 tahun 2000. Kali saya akan ulangi. Keputusan KPU Papua Barat nomor 337 tahun 2024 tentang rekapitulasi perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2024, di mana secara akumulatif jumlah perolehan suara sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Gubernur, yakni pasangan Doamu mencapai 269.059 suara. Itu kalau di breakdown ke semua kabupaten itu Fak-Fak ada kurang lebih 39.000, kemudian Kemana ada 25.000, kemudian Manokwari ada 93.000, kemudian 92.000, kemudian Manokwari Selatan ada 25.000, Pegunungan Arfak ada 32.500, kemudian Teluk Bintuni ada 35.294, dan terakhir Teluk Kondam ada 19.000. Nah, tentu dari sisi pencapaian presentasi perolehan suara, teman-teman sekalian bisa dikomparasikan nanti dengan perolehan suara seluruh kontestan yang berlaga atau yang berkontestasi pada pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, dan gubernur, wakil gubernur dari Sabang sampai Merauke. Saya kira pencapaian persentase 92,88% ini adalah pencapaian tertinggi dan tentu menjadi sejarah perolehan suara yang sangat signifikan dan sangat legitimate gitu, yang diperoleh oleh pasangan Doamu. Tentu ini atas kerjasama kita semua, teman-teman partai politik, kemudian relawan-relawan yang sudah bekerja tanpa mengenal lelah, kemudian para pemuka-pemuka agama yang memberikan dukungan doa yang tidak henti-henti kepada pasangan Doamu, begitu juga keluarga kita masing-masing, orang-orang tua kita yang juga terus memberikan doa dan dukungan kepada kita semua. Begitu juga untuk tingkat provinsi ini bisa nanti juga di cross check. Ini nanti bisa dikonfirmasi juga dengan pihak atau teman-teman aparat TNI Polri. Pemilihan kepala daerah Papua atau gubernur di Indonesia barangkali yang paling sejuk, yang paling aman, yang tidak menimbulkan gesekan apapun adalah pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Itu juga sejarah. Dalam pleno rekapitulasi kemarin bahkan diisi dengan bernyanyi bersama dengan penyelenggara. Itu juga bagian dari sejarah. Di tempat lain orang bentak-bentakan, orang saling menghardik. Orang saling saling berbantah-bantahan. Kita di KPU Papua Barat pada saat pleno penetapan kita pegang mic, ada musik, dan kemudian kita nyanyi-nyanyi bersama. Itu juga sebuah sejarah dalam perhelatan politik pemilihan kepala daerah. Dan saya kira ini semua terjadi oleh karena dukungan doa dari seluruh masyarakat Papua Barat. Oleh karena itu doamu sudah dikabulkan. Mari kita cerita. Saya kira intinya itu, sekali lagi dengan begitu kita menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua, dan karena tidak ada gesekan apa-apa dengan siapapun. Kalaupun ada kota kosong yang kita hargai, kita menyampaikan ucapan selamat Natal. Selamat Natal buat kita semua, buat pendukung pasangan Doamu, dan juga kepada seluruh yang juga sudah mendukung kota kosong. Tidak apa-apa, mereka semua adalah rakyat Papua Barat yang nanti sama-sama kita nikmati. Pembangunan ini untuk semua. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Dari Kabar Nusantara.com, Gubernur dan tim, saya ingin bertanya satu terkait dengan perolehan 20.000 sekian suara untuk kota kosong. Apakah tim melakukan pemetaan
di wilayah mana saja ya, kemudian kota kosong itu bisa mendapat suara. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti konsolidasinya seperti apa dengan orang-orang yang memilih kota kosong ini. Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya, 2 pertanyaan itu. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Saya Rustam Madungun dari papuadalamberita.com. Yang saya mau tanyakan, apakah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur setelah dilantik pada tanggal 7 Februari nanti, ini bagaimana untuk penguatan terhadap ini hak-hak adat orang asli Papua? Ini Bapak sebagai selaku kepala suku yang pada 2014 lalu berhasil membawa Papua Barat keluar sebagai juara pertama kota tertoleransi di Indonesia. Ini dalam periode kedua ini bagaimana ini tindak lanjut itu lagi untuk kita tetap mendapat predikat itu. Terima kasih, selamat sore. Kemarin kita melihat hasil perolehan suara itu dari 7 kabupaten, Doamu menang signifikan dari kota kosong. Kemarin tim koalisi dan Doamu sudah memulai dengan kampanye. Setelah memperoleh hasil ini, apakah dilakukan kembali untuk tatap muka ke 7 kabupaten juga, Pak? Kasih. Saya Dian dari suryarafak.com. Pada pilkada 2024 ini untuk Provinsi Papua Barat di tingkat provinsi hanya calon tunggal dan itu memang tidak ada gesekan. Sementara di kabupaten itu ada yang lebih dari 2 pasang, bahkan ada yang sampai 5 pasangan calon. Nah itu tentu implikasinya adalah terjadi perpecahan, pengkotak-kotakan masyarakat di tingkat kabupaten. Nah, apa upaya strategi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, apa upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk merajut kembali, menyatukan kembali masyarakat di tingkat bawah yang sebelumnya terpecah-pecah ke kota-kota di pilkada ini untuk bersatu membangun kabupaten, membangun provinsi Papua Barat ini, Bapak. Terima kasih. Ya, sudah jelas kemarin ya pasangan Doamu melawan kota kosong. Ya. Jadi itu dijamin oleh undang-undang juga. Kemudian juga silakan aja, kita tidak akan melakukan pemetaan di distrik-distrik ataupun kampung-kampung siapa yang pilih kota kosong, karena itu hak demokrasi. Hak demokrasi dari setiap warga negara Indonesia untuk menentukan pilihannya. Jadi kita tidak ada perkotak-kotakan. Kenapa? Kita jadi pemimpin atau jadi gubernur, wakil gubernur itu untuk siapa? Untuk semua rakyat, untuk semua umat. Dengan demikian ke depan pun kita tidak ada kotak-kotak aja dalam membangun. Tetap ada pemerintahan, ada keadilan. Seperti itu, karena ini memang hak demokrasi tiap warga negara Indonesia untuk menentukan pilihan. Itu ya, terima kasih. Kemudian jadi kemarin kita sudah kampanye ya tadi itu di 7 kabupaten di Papua Barat ya, selama dari kampanye itu selain kita menyampaikan visi misi, tapi juga program atau kebijakan apa untuk rakyat Papua Barat, tapi juga mendapatkan masukan, saran, harapan. Ini kita sudah data, sehingga ini ke depan ya kita tidak mungkin kita datang ke kampung-kampung itu lagi, tetapi ya saya sudah berjanji dengan Pak Wakil, sudah berjanji ada forum perencanaan yang akan dilaksanakan, yaitu Musrembang. Ya, Musrembang ini akan dilaksanakan di tingkat kampung, dilaksanakan di tingkat di distrik ataupun di kelurahan di distrik, kemudian di kabupaten, dan nanti kita akan gagas. Pasti ada rapat kerja antara gubernur, wakil gubernur dengan para bupati, wakil bupati terpilih nanti, sehingga di sini mereka akan menyampaikan juga, mungkin mereka juga ada kampanye para bupati, wakil bupati ini sudah mendapatkan masukan, harapan dari warga masyarakat umat. Dengan demikian dalam rapat kerja ini kita akan duduk sama-sama, kita akan bicara sama-sama kira-kira program yang ataupun harapan masyarakat atau usul yang disampaikan oleh masyarakat dari tiap-tiap tempat pertemuan itu, tapi sudah mewakili semua ya warga Papua Barat di 7 kabupaten, sehingga ke depan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk bisa menjawab, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, mana yang harus kita usulkan, kita sampaikan ke tingkat nasional gitu, misalnya tadi lewat musyawarah nasional ini, seperti itu yang kita akan
sampaikan atau bicarakan. Tapi juga nanti kalau ada undang-undang masyarakat ada ya pasti juga kita akan datang juga. Terutama kita juga akan menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan dukungan kepada kita. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian juga nanti tanggal 7 Februari 2025 tentunya kita pulang, kita harus syukur itu. Nah, kita akan bersyukur itu. Dengan demikian ya tidak semua datang, tapi pasti ada perwakilan-perwakilan, misalnya perwakilan koalisi partai atau perwakilan dari koalisi ormas, relawan, perwakilan-perwakilan, tapi juga perwakilan dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan juga ya dari pihak keamanan, ya ini juga ya kita akan undang ya Kopinda dan baik di provinsi kabupaten perwakilan kita akan undang untuk bisa hadir di acara syukuran ya. Syukuran kita akan hadirkan 5 tokoh agama ya, baik dari Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha untuk berdoa untuk mensyukuri. Setelah itu ya kita akan makan bersama dengan masyarakat. Terima kasih. Jawab kita semua. Ya, kita tahu bahwa satu tungku 3 batu. Ya, satu tungku 3 batu itu berarti ada pemerintah, ada agama, ada masyarakat. Ya. Nah, tentunya ini kita harus buat penguatan kita melalui lembaga-lembaga keagamaan yang ada ke depan, lembaga-lembaga masyarakat adat, ya, tapi juga lembaga pemerintahan juga perlu kita ya benahi dan kita perkuat, tetapi juga kita juga mereka menjadi bagian juga untuk pemerintah juga harus memberikan ya dukungan dalam sesuai dengan program kebijakan yang ada untuk menguatkan lembaga-lembaga adat, tapi juga lembaga-lembaga keagamaan, tapi juga lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, sehingga kita harapkan ya pemerintah ya agama adat ini adalah mitra kerja dalam kita membangun, terutama kita membangun kualitas iman daripada umat supaya kuat. Kita akan mendukung ya, mereka akan mendukung dan pemerintah dalam semua program dan kebijakan yang ada, sehingga apa yang diharapkan tadi ya di 2017 kita mendapatkan peringkat pertama dalam hal menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Kita di 2018 kita turun 1 peringkat di Indonesia. Kemudian 2019 kita naik kembali menjadi urutan pertama dari 34 provinsi pada waktu itu di Indonesia. Kita juga pernah mendapatkan Harmony Award dari Menteri Agama dalam hal kita menjaga toleransi dan juga kerukunan antara semua suku, agama, ras, adat, dan budaya. Ini bagian yang harus menjadi perhatian khusus dan kita harus menjaga ini. Artinya dalam arti ada kegiatan-kegiatan umat kita juga harus mendukung, ya toh. Ada kegiatan-kegiatan masyarakat adat, pemerintah juga harus mendukung seperti itu ya, tentunya sesuai program kebijakan dan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ada untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai hari ini kan belum ada gesekan-gesekan, memang kita berdoa supaya tidak ada. Tapi juga saya himbau, ajak, mari ya, demokrasi sudah selesai. Demokrasi sudah selesai, mari kita kembali lagi menjadi satu, ya. Terutama kita menjaga kerukunan kita tadi itu, kebersamaan, persatuan, kesatuan antara semua suku, agama, ras, adat, dan budaya, etnis, bahasa yang ada, mari menjadi satu. Karena ini kita punya modal utama, kekuatan kita untuk membangun Indonesia pada umumnya, tapi juga kita bangun tanah Papua Barat dan juga di 7 kabupaten ini ada di sini. Artinya ketika ya, perbedaan yang ada kita bisa satukan, pasti aman-aman gitu. Nah, dengan demikian ya tadi awal juga saya sampaikan bahwa ya, ketika bupati, wakil bupati terpilih sudah dilantik ya, kita jadi pemimpin itu untuk semua. Ya, kalau saya sudah berangkat dari waktu jadi Bupati Manokwari, bahkan juga jadi pejabat bupati di Pegunungan Arfak. Ya, saya tetap satukan. Sekalipun pada waktu itu saya maju pertama, ya, kalah pada periode 2012 ya kalah, tetapi saya tetap merangkul semua
semua pendukung saya semua, dan mari kita dukung pemerintah. Saya ajak mereka, mari kita dukung Bupati Gubernur, Wakil Gubernur terpilih. Dengan demikian kita harapkan juga ya yang tidak berhasil pada pilkada Bupati Wakil Bupati kemarin di 7 kabupaten harus berjiwa besar ya untuk tetap menerima kekalahan, tetapi siap mendukung Bupati Wakil Bupati terpilih, karena semua program pembangunan yang dilaksanakan ya itu kan dibangun tidak hanya ada kelompok-kelompok masyarakat yang kita kelompokkan, dan ini saya harapkan tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, kita jadi pemimpin tadi, kita jadi pemimpin untuk semua rakyat, semua umat. Jadi kita harapkan ke depan para bupati, wakil bupati terpilih nanti ya tidak boleh kotak-kotakan masyarakat, karena kita sekali lagi kita jadi pemimpin untuk semua suku, agama, rasa, dan budaya di sini. Kita jadi pemimpin untuk mereka semua dan harus satukan semua sehingga mereka pun bisa dilibatkan dalam semua proses pembangunan yang ada, dan juga mereka juga akan memberikan dukungan kepada bupati, wakil bupati terpilih nanti. Tetapi kalau pemimpinnya ya kan, pemimpinnya tidak bisa merangkul ini, di sini nanti bisa saja ada perpecahan-perpecahan, mungkin ya ada yang mendukung pembangunan, misalnya kita sedang membangun jalan ya toh, pasti ada yang palang karena menuntut hak wilayah dan sebagainya. Tapi kalau tidak dirangkul semua, pasti mereka akan memberikan dukungan seperti itu ya. Oke, jadi saya tidak ada kotak-kotakan, kami semua akan merangkul semua ya, karena ini adalah mereka punya hak ya untuk memberikan dukungan pilihan, bahkan juga memberikan dukungan kota kosong pun hak demokrasi. Mari kita satu dan kita bangun, karena yang kita bangun itu kepentingan rakyat, kepentingan umat. Ini yang penting, tapi juga untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di daerah untuk tetap aman dan kondusif sehingga pembangunan itu bisa berlangsung dalam suasana aman-aman. Baik, terima kasih. Yang kita breakdown ke dalam beberapa program, termasuk program 100 hari. Itu salah satu program 100 hari kerja adalah rekonsiliasi politik pasca pelaksanaan pemilu kada secara berjenjang ke bawah. Kita tahu bahwa seluruh partai politik pada tingkat provinsi pada pemilihan gubernur itu memberikan dukungan kepada pasangan Doamu. Lalu di tingkat kabupaten itu ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C, dan seterusnya. Oleh karena itu setelah pemilihan kepala daerah, apalagi nanti setelah proses pelantikan selesai, kami akan wujudkan salah satu program rekonsiliasi secara berjenjang ini dengan mengajak partai politik, terutama pimpinan-pimpinan partai politik di tingkat provinsi untuk di tingkat bawah ini disosialisasikan atau kita ajak untuk kembali bisa bersama-sama memberikan dukungan kepada pemimpin-pemimpin atau kepala daerah di tingkat kabupaten yang terpilih untuk sama-sama kita bangun Papua Barat ini ke depan menjadi provinsi yang lebih baik lagi.